Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Saya harap kalian lengkap dan tidak ada yang moral. Pada intinya, saya terima kasih sudah bergabung, sudah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa matematika. Kalian tidak akan rugi untuk menjadi mahasiswa matematika. Peluangnya sangat banyak. Pendidikan matematika itu peluang sangat banyak. Kenapa saya ngomong peluang sangat banyak? Karena pendidikan matematika itu pada saat ini, pada saat pandemi saat ini itu sangat diperlukan karena teman para orang tua itu istilahnya kebingungan untuk mengajar bagaimana mengajar anak-anaknya untuk mengajarkan materi-materi di sekolahnya. Misal ada tugas ini, tugas itu, tugas ini. Nah, si ibu atau si bapak ini saya bukan ngejudge ya, cuma kasus-kasus yang sudah ada itu kebanyakan para orang tua itu kesulitan dalam mengajarkan suatu materi kepada anaknya sendiri. Kenapa? Karena apa itu? Wong jenenge anak ya, wong jenenge anak itu kalau dikandani sama orang tua itu pasti paham ya. Itu enggak satu dua. Saya dulu pas tuh kecil ya kayak gitu. Cuma ya ya marilah. Cuma kebanyakan kasus kalau anak diomongi sama orang tuanya sendiri itu pasti bantah. Itu nggak mau. Karena kenapa? Kebiasaan saat manja-manjanya pas saat kecil dulu. Terus sampai dia sekolah sampai sekarang. Nah dari situ itu sebenarnya ada kesempatan untuk kita para mahasiswa matematika. Kalau nanti kalian sudah berani, sudah mau menampilkan diri, sudah pede dalam berbicara, dalam melatih omongan, kalian bisa istilahnya membuat, kalau kalian sudah akrab dengan teman-teman ya, membuat kelompok, membuat grup. Nah kalian buka bimbel-bimbel atau bisa kalian membuka bimbel sendiri di rumah. Percaya nggak percaya, di desa-desa saya itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa jebolan di luar matematika itu membuat bimbel di rumah, seperti lulusan bahasa Inggris, lulusan pendidikan bahasa, itu banyak membuka bimbel-bimbel. Kenapa? Karena ya anak SD, anak SMP itu sangat membutuhkan pendamping atau teman belajar pada saat mengerjakan tugas di rumah. Nah, sebenarnya pada saat COVID seperti ini, pada saat pembelajaran daring, itu kesempatan kalian untuk memperkenalkan diri, membranding kalian untuk membuka jasa les privat di rumah. Bayangkan kalau kalian mempunyai les privat sendiri, 1 jam pertemuan, anggaplah kalian mendapat 17 sampai 25. Itu sudah banyak di desa. Apalagi itu 1 jam pelajaran itu 60 menit. Dihitung aja kalau kalian mempunyai beberapa jadwal dalam satu hari itu memiliki jadwal, ini saya hitungnya per anak ya, bukan per rombel. Kalau kalian membukanya les-lesan di rumah itu per anaknya 25 misal. Kalau kalian bukanya jam 1, nah itu kalian bisa hitung sampai maghrib semisal. Jam 1 sampai jam 2, 1 jam. Jam 2 sampai jam 3, 1 jam. Jam 3 sampai jam 4 itu 1 jam. Semisal satu hari itu 3 jam. Nah, kalian bisa mendapatkan istilahnya income dari situ satu harinya itu 75.000. Itu les privat di desa. Beda lagi kalau di kota itu lebih dari itu untuk SD. Dan silakan kalian untuk kuliah, kan kalian semester 1 nih, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, tanya-tanya kakak tingkat, tanya-tanya ke dosen, silakan, nggak apa-apa, jangan takut, jangan minder. Ini kampus kecil, tapi kalau kalian tepat mengasah diri kalian, istilahnya kalian akan muncul, bukan muncul ya,
kalian akan mendapatkan sebuah ilmu dari hal yang kecil ke banget. Kalian akan memiliki mental baja ketika kalian turun ke masyarakat. Jadi kalian di sebagai masa mahasiswa modern, jangan kecil hati. Kampus modern ini bagus, kampus modern ini bisa di branding tak kalah dengan kampus-kampus lain. Cobalah kalian untuk keluar mencari belajar untuk istilahnya, oh saya mahasiswa pendidikan informatika, saya mau ngelesi, mengasah istilahnya keterampilan belajar, keterampilan untuk mengajar itu susah didapatnya, kecuali dengan kalian membiasakan diri atau mengasah kemampuan dalam mengajar. Diharapkan kalau kalian mau mengelesi les privat di rumah itu akan selain mengasah kalian untuk berbicara, mengasah kalian untuk mengajar trik-triknya bagaimana. Kalian dengar Bapak ini ngomong masih belepotan kan? Karena Bapak itu belum menemukan yang namanya teknik atau seni mengajar yang baik. Tapi Bapak berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, kita kembali lagi ke materi. Hari ini kita akan membahas kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar pendidikan, di mana pengantar pendidikan itu ada beberapa materi yang akan kalian pelajari. Di sini akan ada yaitu bab 1 sampai bab 9, di mana masing-masing bab itu yaitu hakikat manusia dan kebutuhan manusia dan pendidikan, aliran pendidikan, faktor-faktor pendidikan, pendidikan sebagai sistem pendidikan taman siswa, permasalahan pendidikan, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat dan yang akan datang, pendidikan dan pembangunan. Nah, di sini kalian sudah melihat beberapa bab-bab di sini, kalian pastilah paham apa itu hakikat manusia. Kalian sudah paham, maksudnya paham itu dari judul itu kan kalian sudah baca, dan pasti kalian sudah terbayang apa sih hakikat manusia dan kebutuhan manusia itu apa toh? Terus manusia dan pendidikan itu hubungannya apa toh? Aliran pendidikan itu apa? Faktor pendidikan itu apa? Pendidikan sebagai sistem, maksudnya pendidikan sebagai sistem itu apa? Nanti kalian akan tahu. Ini pun bisa diterapkan dalam kehidupan yang akan datang. Misal kalian sudah mempunyai project kan tadi kan saya sudah ngomong yang namanya les-lesan. Saya sudah ngomong yang namanya buatlah satu kelompok, satu komunitas dalam kelas. Misal dalam kelas itu ada 7 mahasiswa. Buatlah 7 mahasiswa. Kalian carilah leader yang utama yang paham tentang matematika. Nah, kalian buatlah kelompok untuk bimbingan belajar. Saya nggak memarahi kalian untuk gimana ya. Cuma ini kan kampus kecil, kampus kecil tapi kualitasnya kita bisa mendidik, membentuk kalian dengan jiwa yang bisa bertanding dengan lulusan kampus-kampus lain. Silakan kalian membuat bimbel, kalian selagi membuat brosur, menyebar pamflet, silakan kalian mengeles itu menerima privat di desa-desa kalian. Nah, dari situ kalian belajarlah bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memanajemen pengajaran, bagaimana memanajemen istilahnya. Oh, saya nanti kalau ngajar saya bahas apa ya? Oh, yang nanti sing diajar apa ya? Nah, itu yang namanya manajemen juga. Yang dipersiapkan nanti apa ya? Semisal soal, semisal makanan, minuman. Nah, itu kan sebagai sistem fasilitas. Nah, silakan kalian dari sini kalian akan belajar tentang sistem pendidikan itu bagaimana, sistem pembelajaran itu bagaimana, ada permasalahan nanti ketika ada suatu permasalahan bagaimanakah nanti menyelesaikan masalah tersebut. Silakan tanya-tanya ke dosen, silakan. Selain saya nggak apa-apa, ke Bu Harum, Pak Heri, Pak Oki, Pak Somo, silakan, nggak apa-apa. Kita terbuka untuk kami pada ini menginginkan mahasiswa itu lulus dari sini tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan keterampilan. Keterampilan apa? Ya mengajar. Karena
basicnya di kampus ini kan pendidikan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau kalian ada istilahnya keahlian kalian di lain pendidikan, silakan. Kalau ada yang video syuting silakan, foto, editing dan apa-apa silakan. Tunjukkanlah diri kalian, jangan malu-malu. Ini kesempatan kalian, ini semester 1 masih ada 7 semester lagi. Kalian tunjukkan dan publiskan yang namanya potensi-potensi yang dalam diri kalian, nggak apa-apa. Itu buat bekal kalian. Apalagi nanti di kelulusan ijazah itu bukan, kalau dulu kan pendamping ijazah itu kan ada yang namanya akta 4, sekarang nggak ada. Yang ada itu SKPI, surat surat pendamping kelulusan lah isinya. Ya, isinya itu keahliannya apa, sertifikat yang diikuti apa, terus yang dihasilkan dari perkuliahan itu apa, dari semester 1 sampai semester 8 itu apa saja yang dihasilkan. Silakan kalian tanya-tanya ke dosen, ke saya boleh, ke dosen lain boleh, silakan. Pada intinya kami para dosen itu ada program yang untuk mengisi surat pendamping ijazah. Nanti silakan koordinasi atau nanti dari pihak Kaprodi akan menginformasikan kembali untuk perlengkapan SKP, entah membuat artikel atau membuat buku, itu nanti kan di semester atas. Kalau semester ini enggak. Nanti kalau insya Allah ketemu di semester 2 akan ketemu saya di bahasa Indonesia, saya akan ajari bagaimana cara membuat artikel ataupun buku. Silakan. Buku kita bisa membuat. Makanya kemarin saya kan ngomong di semester 1 ini kan mumpung ada materi-materi dasar. Silakan kalau ada yang minat silakan membuat buku matematika dasar, nanti bisa diperbanyak, maksudnya diperbanyak itu ada edisi 1, edisi 2, tapi pengarangnya beda-beda, nggak apa-apa. Itu kan sebagai konsumsi sendiri. Silakan. Oke. Nah, kita akan membahas tentang hakikat manusia dan kebutuhan manusia. Oke, nanti filenya sudah share di grup, nanti silakan dibaca sendiri. Ini saya cuma membahas sekilas-sekilas saja tentang hakikat manusia dan pendidikan. Nah, di sini hakikat manusia yaitu sasaran pendidikan adalah manusia. Nah, iya benar, sasaran pendidikan adalah manusia. Manusia itu sendiri. Kita, dulu saya kuliah SD, SMP, SMA, 1, S2. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas pendidikan hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Nah, pemahaman pendidikan terhadap sikap hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberikan acuan bagi pendidikan dalam sikap, menyusun strategi, metode, teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi di dalam interaksi edukatif. Tadi kan saya sudah ngomong dong, kenapa kalian tuh masuk pendidikan matematika itu sangat beruntung, karena kalian itu dibutuhkan di masyarakat sebenarnya. Makanya di semester ada mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu ya ini yang tadi saya ngomong. Nah, peta ini akan menjadi landasan serta memberi acuan bagi pendidikan dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi di dalam interaksi edukasi. Bukan hanya sepak bola, bukan hanya permainan strategi. Sepak bola kan butuh strategi, mendidik pun butuh strategi, metode, teknik, itu perlu. Kenapa? Karena mengajar itu kan nggak hanya kita ngomong, oh yang diajar materinya ini, sinaunan iki, wacanan iki, enggak. Ada strateginya. Nah, pada contohnya kalian pas sekolah di SMK itu kan ada yang namanya teknik. Nah, di situ kan ada yang namanya praktek. Nah, itu kan juga ada tekniknya, maksudnya strateginya. Ada materi. Nah, kita jelaskan materi ini. Nah, selanjutnya kan praktek. Kan nggak mungkin toh teknik itu cuma teori saja. Nah,
Kalau teori saja tanpa praktek, lah nanti ketika kita sudah memegang sesuatu sesuatu apa itu barang ataupun mesin dan rusak, nah ada gak ada prakteknya, oh aku biar piye yo, aku salah ini. Jadi kan yo bukannya malah bener, tapi malah kubrah kayak gitu. Selanjutnya yaitu konsep-konsep tentang manusia. Konsep-konsep tentang manusia yang ini Plato itu nama orang, Aristoteles itu nama orang. Menurut Plato, ia memandang manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Jiwa adalah zat sejati yang berasal dari dunia sejati, dunia ide. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, sementara tubuh manusia adalah zat semu yang akan hilang lenyap bersamaan dengan kematian manusia, sedangkan ide tetap abadi. Nah, sepertilah istilahnya apa namanya yang kemarin itu pepatah gajah meninggalkan harimau meninggalkan belang. Kan bukan berarti harimau itu mati terus membusuk cuma tinggal kulitnya saja, bukan. Tapi harimau itu mati meninggalkan belang sifatnya. Belangnya itu nggak kelihatan, tapi sifatnya itu ada seperti manusia. Misal kita kan baca toh Plato ini kan sudah nggak ada toh. Tapi idenya itu masih ada. Nah, idenya itu apa? Ya ini kita yang baca ini. Ia memandang manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Nah, jiwa, nah tubuh kan mati udah. Tapi kalau ide tetap abadi sampai sekarang. Gitu. Terus selanjutnya yaitu Aristoteles. Berbeda dengan Plato, ia memandang manusia sebagai satu kesatuan. Tubuh dan jiwa adalah satu substansi. Perbedaan keduanya bukan perbedaan esensial. Bagi Aristoteles, jiwa manusia tidak terpenjara dalam tubuh. Ketidakbebasan manusia bukan dalam kondisi terpenjaranya jiwa oleh badan, melainkan ketidakmampuan mereka menggunakan keseluruhan sistem psikologi dalam memahami alam semesta dan tidak kemampuan mengembangkan dirinya dan kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan sosial. Maka dari itu, Aristoteles ini mungkin ya, saya kan bukan orang istilahnya penulis atau pujangga, cuma saya ini cuma mempelajari, sama-sama kita belajar. Mungkin Aristoteles ini membicarakan tentang manusia itu tidak akan berkembang jika dia itu berdiam diri. Makanya manusia itu kan diharuskan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan itu, maka ketidakbebasan manusia bukan dalam konteks penjaraan. Nah, dari sini kita dapat perkataan jika orang itu dalam terperangkap dalam suatu hal itu tidak akan bisa menggunakan kemampuan yang seharusnya itu bisa dilakukan tapi nggak bisa dilakukan karena keterbatasan sesuatu hal, entah itu tidak mampu, tidak tahu ilmunya. Misal saya kan punya HP punya HP rusak. Nah, saya kan nggak bisa namanya tidak bisa memperbaiki. Saya harus memperbaiki di tukang servis HP. Nah, yang punya ilmu siapa? Punya ilmu ya tukang HP-nya itu. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa mengoperasikan, editing. Cuma buat main PUBG. Siapa yang suka main PUBG? Nah, dari situ kan kita bisa melihat kita itu ada keterbatasan istilahnya kemampuan dalam sesuatu hal. Kita tidak bisa semuanya, cuma kita hanya bisa mempelajari. Seperti halnya saya katakan tadi, untuk memperbaiki HP kita tidak bisa memperbaiki sendiri, kita harus kepada ahlinya. Selanjutnya yaitu psikoanalisa. Sigmund Freud adalah salah satu tokoh psikologi yang memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Dengan kata lain, ia melihat manusia tidak bebas. Kepribadian manusia terdiri dari dua bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Bagian ketidaksadaran jauh lebih luas dari bagian kesadaran, dan bagian ketidaksadaran tersebut memiliki pengaruh besar pada diri manusia. Banyak perilaku manusia yang dipengaruhi oleh ketidaksadarannya. Menurut Freud,
pada bagian tidak kesadaran ini diisi oleh dorongan-dorongan instinktif bersifat primitif yang menggerakkan manusia untuk mendapatkan kenikmatan. Pada intinya, beliau ini membahas tentang alam bawah sadarnya. Nah, dia itu sebenarnya tidak sadar melakukan sesuatu hal, tapi instingnya itu ya jiwa alamiahnya itu ingin mengeksplor. Oh, aku juga kurang nanti rono ya. Jadi ini aku pengen merasakan. Nah, itu yang namanya insting. Selanjutnya yaitu psikologi behaviorisme. Protokol behaviorisme yang terkenal yaitu J.P. Winston dan B.F. Skinner. Artinya memandang manusia sebagai hasil pembiasan stimulus respon. Lingkungan berperan penting dalam menentukan keberadaan seseorang. Nanti kita akan bahas lagi behaviorisme. Nanti akan kita bahas psikologi humanistik. Carl Roger dan Abraham Maslow memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dengan kehendak untuk mengaktualisasi potensi-potensinya. Sejak lahir pada manusia yang memiliki potensi-potensi yang dapat berkembang sendiri. Manusia tidak ditetapkan akan jadi apa nantinya. Ia bisa menjadi apa saja karena ia memiliki semua potensi untuk jadi apapun. Jadi pada intinya kita itu diibaratkan sebagai buku yang kosong. Nah, kertas yang kosong lah maksudnya. Nah, kertas itu kan mau dibuat apa kan terserah, entah itu jadi kertas gambar, jadi kertas lipat, ataupun menjadi kertas yang penuh makna, yaitu kertas yang tertuliskan kata-kata cinta untuk sang mantan misalnya, kayak gitu. Nah, itu psikologi humanistik. Terus yang saya tangkap. Pandangan Eric Fromm yang memiliki kondisi eksistensial manusia sebagai makhluk dilematik, manusia sebagai pribadi sekaligus sebagian dari alam, sebagian binatang dan sebagai manusia. Dalam The Science Society, Fromm menyatakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan binatang. Sebagai binatang, ia memenuhi kebutuhan fisiologis sebagai makan dan minum, sedangkan sebagai manusia yang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya hayal. Ia juga mengalami pengalaman-pengalaman khas manusia seperti perasaan lemah lembut, cinta, perhatian, rasa kasih sayang, tanggung jawab, identitas diri, integritas, dan transendensi. Ia juga memiliki pengalaman berkaitan dengan nilai norma manusia dan lingkungan saling berinteraksi, saling memenuhi. Pada intinya pandangan Eric Fromm ini membahas tentang manusia itu sebenarnya tidak hanya tentang manusia itu sendiri, tapi gabungan dari alam. Seperti kita membutuhkan makan, seperti kita bisa berpikir, ketika kita bisa merasakan cinta. Nah, itulah yang namanya manusia. Manusia itu memiliki derajat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kenapa? Karena kalau kita ngomong hewan itu kan nggak punya hanya yang punya itu nafsunya makan dan nafsu lainnya. Tapi untuk manusia itu kan memiliki nafsu, tapi kan bisa mengendalikan diri dong, bisa berpikir, bisa menahan, dan bisa merasakan. Oh, aku kasihan. Kan ada binatang yang memakan anaknya, bapaknya memakan anaknya seperti kucing itu kan memburu anaknya tuh yang jantan. Nah, seperti itu. Oke, nanti ini sudah masuk ke hakikat manusia. Nanti kita akan bahas untuk minggu depan. Kita cukupkan untuk pertemuan ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan, ada mau konsultasi tentang entah mengembangkan diri, entah apa, silakan ngomong ke dosen, WA ke dosen sendiri ke bapak saya ataupun ke dosen lain nggak apa-apa, silakan. Nah, kita akhiri perkuliahan ini, perkuliahan mata pendidikan. Semoga dari sini kita akan sudah belajar apa toh yang namanya hakikat manusia, konsep-konsep tentang manusia, karena
ingin saya sebenarnya itu sampai selesai sampai halaman 11, namun waktu yang juga yang membenturkan. Ini sudah setengah jam jatah saya, yaitu cuma sampai 25 menit, ini sudah 25 menit lebih. Saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang apa itu namanya, pengertian bukan pengertian hakikat manusia, pengertian hakikat pendidikan, hubungan hakikat manusia dan pendidikan, konsep dasar pendidikan, dimensi pendidikan, dan selanjutnya nanti kita akan bahas di minggu depan. Silakan. Nanti untuk absensinya silakan untuk mengisi formnya. Nanti isi formnya apa, nanti silakan dibuka dan dibaca. Oke? Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Kalau ada salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf. Kita saling belajar, kita saling mengingatkan, tidak ada yang sempurna di lain Allah. Oke? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.